Pernahkah kalian bertanya-tanya apakah kepemilikan saham oleh manajer bisa benar-benar mencegah praktik manipulasi laba? Kepemilikan manajerial ternyata belum mampu menekan manajemen laba pada perusahaan tambang di Indonesia loh. Yuk kita kupas bagaimana profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan saling berkaitan pada manajemen laba. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni. Perkenalkan, saya Nikade Desi Putrianti dengan NIM 2317051138 dari kelas 4G. Pada kesempatan ini, saya akan menerangkan kepada kalian semua mengenai review artikel dengan konsep manajemen laba. Tujuan dari video ini yakni untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah teori akuntansi. Topik yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yakni teori akuntansi positif, perataan laba, dan manajemen laba. Namun pada video kali ini saya akan lebih memfokuskan dan menerangkan kepada kalian semua mengenai manajemen laba, di mana manajemen laba atau sering disebut sebagai earning management merupakan upaya yang disengaja lakukan oleh pihak manajemen untuk mempengaruhi maupun untuk mengatur laporan keuangan dengan cara tertentu. Tujuan utama dari manajemen laba yakni mencapai angka laba yang diinginkan sesuai dengan kepentingan tertentu. Namun manajemen laba sering dipandang negatif karena dapat menyesatkan bagi pengguna laporan keuangan. Namun dalam beberapa konteks juga dianggap sinyal bagi stabilisasi kinerja dari perusahaan. Salah satu isu menarik dalam jurnal ini yakni kepemilikan manajerial ternyata tidak mampu memoderasi pengaruh profitabilitas, leverage, dan ukuran kinerja perusahaan terhadap manajemen laba. Padahal, sesuai dengan teori keagenan, kepemilikan manajerial diharapkan mengurangi konflik kepentingan antara pihak manajer dengan pemilik sehingga dapat menekan praktik manajemen laba. Mengapa isu ini menarik? Karena di beberapa penelitian sebelumnya bahwasanya kepemilikan manajerial dapat menekan praktik manajemen laba. Namun dalam penelitian ini tidak dapat signifikan. Sehingga timbul beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah kepemilikan saham di Indonesia, khususnya dalam perusahaan pertambangan, masih terlalu kecil? Yang kedua, apakah tekanan pasar dan intensif laba lebih kuat daripada efek penyertaan saham? Dan yang terakhir, apakah struktur tata kelola perusahaan di sektor pertambangan memang lebih longgar? Selain itu, penelitian ini juga relevan dari beberapa skandal laporan keuangan. Misalnya, PT Timah Tbk yang pernah diduga memanipulasi laba untuk menunjukkan kinerja positif padahal faktanya merugi. Kasus nyata ini mendukung fakta bahwasanya manajemen laba tetap marak walaupun ada mekanisme kepemilikan manajerial. Itulah tadi perkenalan singkat dan isu menarik dalam jurnal ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan judul dan teori yang digunakan dalam penelitian ini, di mana judul dari jurnal ini yakni peran kepemilikan manajerial dalam memoderasi pengaruh profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan dalam terhadap manajemen laba. Penelitian ini mendasarkan kajian utamanya pada teori keagenan atau disebut juga agensi teori yang dikemukakan oleh Jensen dan McLean pada tahun 1976. Teori keagenan menjelaskan hubungan antara pemilik perusahaan atau kita sebut sebagai pemegang saham dengan pihak manajer yang menjalankan perusahaan tersebut. Dalam teori ini tentunya kedua pihak ini memiliki kepentingan yang berbeda. Bagi pihak pemilik perusahaan tentunya ingin memiliki laba yang maksimal agar kebutuhan jangka panjang terpenuhi. Namun bagi pihak manajer tentunya ingin terlihat hebat dengan mengubah atau memanipulasi laba dalam laporan keuangan agar kinerjanya dinilai bagus oleh perusahaan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, sehingga penulis merumuskan beberapa hipotesis yang ingin diuji untuk melihat hubungan antar variabel. Berikut merupakan beberapa hipotesis dari penelitian ini, yakni hipotesis yang pertama yakni profitabilitas atau kemampuan perusahaan menghasilkan laba berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Hipotesis yang kedua yakni leverage berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Hipotesis yang ketiga yakni ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Hipotesis yang keempat yaitu kepemilikan manajerial memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap manajemen laba. Hipotesis yang kelima yakni kepemilikan manajerial memoderasi
pengaruh leverage terhadap manajemen laba. Dan hipotesis yang keenam atau yang terakhir yakni kepemilikan manajerial memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen laba. Selanjutnya, metode penelitian, di mana metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini yakni metode kuantitatif, di mana data yang dihasilkan atau data yang diolah merupakan data yang sudah tersedia sebelumnya dari laporan tahunan perusahaan. Data diambil dari laporan keuangan perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau disingkat dengan BEI selama periode tahun 2019 sampai 2021. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling, yakni teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang sudah ditetapkan. Variabel manajemen laba diukur dengan menggunakan discretionary accrual yang dihitung dengan modified Jones model. Profitabilitas dihitung dengan ROA yang diperoleh dari laba bersih dibagi dengan total aset. Sedangkan leverage diukur melalui debt to equity ratio atau disingkat dengan DER, dan ukuran perusahaan diukur dengan logaritma natural total aset perusahaan. Sementara itu, kepemilikan manajerial dinyatakan dalam persentase jumlah saham yang dimiliki oleh pihak manajemen dibandingkan dengan total saham yang beredar. Selanjutnya yakni hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, hasil penelitian ini menemukan bahwa profitabilitas atau kemampuan perusahaan menghasilkan laba berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Artinya, semakin tinggi laba perusahaan, maka semakin besar kemungkinan manajer akan mengatur laporan keuangan supaya tetap terlihat bagus. Yang kedua, untuk leverage, yaitu banyaknya utang perusahaan, hasil penelitian menunjukkan tidak ada pengaruh terhadap manajemen laba. Jadi, besar kecilnya utang perusahaan tidak membuat manajer lebih sering atau lebih jarang untuk melakukan pengaturan laba. Hal ini diduga karena perusahaan tambang yang diteliti utangnya masih dalam batas aman. Selanjutnya yang ketiga yakni ukuran perusahaan, di mana ukuran perusahaan justru memiliki pengaruh negatif terhadap manajemen laba. Ini berarti perusahaan yang lebih besar cenderung lebih hati-hati dalam membuat laporan keuangan dan tidak terlalu sering melakukan manipulasi data. Perusahaan besar biasanya diawasi lebih ketat oleh publik atau pihak pengawas, sehingga ruang bagi manajer untuk mengatur laba itu semakin kecil. Dan hasil penelitian yang terakhir yakni kepemilikan manajerial tidak mampu memoderasi pengaruh profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba. Dengan kata lain, meskipun manajer memiliki saham perusahaan, hal itu tidak cukup untuk mengubah hubungan antara ketiga faktor tadi dengan praktik manajemen laba. Salah satu alasannya adalah karena persentase saham yang dimiliki manajer dalam perusahaan yang diteliti itu masih kecil, sehingga tidak banyak mempengaruhi sikap mereka dalam membuat laporan keuangan. Selanjutnya kita bahas mengenai simpulan dan saran. Penelitian ini menyimpulkan bahwasanya profitabilitas berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Ini menyatakan bahwasanya semakin tinggi laba perusahaan, maka semakin besar pula kecenderungan dari pihak manajemen untuk melakukan pengaturan laba sehingga agar terlihat lebih memiliki keuntungan dari perusahaan tersebut. Selain itu, ukuran perusahaan juga terbukti memiliki pengaruh negatif terhadap manajemen laba. Artinya, perusahaan yang lebih besar akan lebih berhati-hati dalam melakukan peluang. Selanjutnya, penulis juga memberikan saran terhadap penelitian berikutnya, di mana diharapkan untuk mempertimbangkan sektor industri yang akan mereka teliti di luar pertambangan sehingga dapat dibandingkan dengan penelitian ini. Selain itu, juga peneliti menyarankan bahwa mungkin menyarankan agar variabel lain juga ikut dimasukkan seperti kualitas audit, selain itu risiko perusahaan atau praktik penghindaran pajak yang dapat ditambahkan dalam model penelitian. Selanjutnya kita bahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari penelitian ini. Kita mulai dulu dari kelebihannya, di mana kelebihan dari penelitian ini yakni memiliki fokus yang menarik karena mengambil objek perusahaan sektor pertambangan yang mungkin jarang diambil menjadi sampel dalam penelitian manajemen laba di Indonesia. Sehingga hal ini memberikan kontribusi baru bagi literatur atau pembaca, terutama banyak penelitian sebelumnya yang lebih
banyak memakai perusahaan manufaktur. Dan ini lebih menarik lagi karena digunakannya perusahaan pertambangan yang ada di Indonesia. Selanjutnya yakni kelemahan atau kekurangan dalam penelitian ini. Di mana kelemahan dalam penelitian ini yakni pembahasan hasil penelitian masih belum banyak yang membahas mengenai implikasi praktis bagi manajemen perusahaan ataupun investor, sehingga hasilnya lebih bersifat akademis daripada aplikatif. Selanjutnya kita akan bahas mengenai simpulan, di mana penelitian ini menemukan bahwa profitabilitas atau kemampuan perusahaan menghasilkan laba membuat manajemen lebih menjadi sering untuk melakukan manajemen laba. Jadi semakin besar laba perusahaan yang dihasilkan, maka semakin besar pula kecenderungan pihak manajemen untuk melakukan manajemen laba. Selanjutnya, leverage atau utang tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Jumlah utang perusahaan ternyata tidak cukup untuk membuat manajer merasa perlu mengubah laporan keuangan agar dibuatnya laba. Sehingga penelitian ini menyimpulkan bahwa profitabilitas dan ukuran perusahaan yang berpengaruh pada manajemen laba, sedangkan leverage tidak. Kepemilikan manajerial juga tidak berperan sebagai pengendali hubungan tersebut. Baik, kita sudah berada di penghujung video, di mana saya di sini akan menjelaskan ringkasan singkat dari seluruh penjelasan. Di mana penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah pengaruh profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba, serta melihat apakah kepemilikan manajerial dapat memperkuat hubungan tersebut. Nah, dengan menggunakan data perusahaan pertambangan yang terdaftar di BI pada tahun 2019 sampai 2021 dan analisis regresi data panel, ditemukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Sementara itu, leverage tidak berpengaruh. Selain itu, kepemilikan manajerial tidak mampu memoderasi hubungan ketiga variabel tersebut dengan manajemen laba, di mana penelitian ini memiliki kelebihan dengan hal objek yang spesifik dan metodologi yang tepat. Namun, kelemahannya terletak pada jumlah data yang terbatas. Penulis juga menyarankan agar penelitian selanjutnya menggunakan sektor industri yang lain dan menambahkan variabel tambahan seperti kualitas audit atau penghindaran pajak agar hasil penelitian lebih komprehensif. Baik, itulah tadi ringkasan singkat dari seluruh penjelasan yang juga menjadi penutup dalam video ini. Demikian dari review artikel yang saya buat. Semoga teman-teman dapat membuka wawasan mengenai manajemen laba. Namun sebelum kita akhiri, mari kita tutup dengan pantun terlebih dahulu. Pergi ke tambang membawa galah, singgah sebentar membeli laba. Jika laporan ingin tetap indah, transparansi harus dijaga bersama. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih bagi rekan-rekan yang sudah menonton sampai akhir, dan saya tutup video ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, salam harmoni.